wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ustaz Lutfi, di Hafal Seragen ini ada kalau panggil Pak Lut itu kan oleh 3 orang kan? Ya. Pak Lutfi, Mas Lutfi, sama Pak Lutfi. Bapak Ibu, saya di Hafal Seragen ini bertamu di sini mungkin sudah 4 kali ya yang punya. Sehingga kadang-kadang kalau kita dulu ke Jogja itu langsung pulang. Kita punya kebiasaan sekarang kalau ke Jogja itu naik tolnya itu bukan dari Jogja lah, tapi ke Seragen dulu nanti baru. Sehingga lebih banyak ilmu yang kita sekarang. Alfi ini sudah bukan newcomer, Pak. Ini sudah pakar-pakar semuanya yang hadir ini. Ini di Surabaya, di PDN Surabaya, LPJR ini kandidat lembaga atau majelis yang paling produktif. Jadi LPJR ini termasuk lembaga atau majelis yang aktivitasnya paling banyak. Kami bersyukur juga tidak lepas juga dari binaan Hafal Seragen, khususnya Pak Agus. Kami menghadirkan Pak Agus ini sudah masih ingat ya berapa kali Pak? Kita menghadirkan pertama kita ke sini ya, kita ke sini. Setelah itu di Semangga pernah, terus kita di Tawas pernah, di Jenderal Sudirman ya pernah. Dengan harapan memang walaupun mungkin tidak sama persis karena kondisi memang tidak sama, tapi paling tidak apa yang baik di Hafal Seragen dan itu bisa diadopsi di masjid-masjid di Surabaya bisa kita laksanakan karena LPJLPM ini Pak lembaga yang bertanggung jawab pada pengembangan cabang, ranting dan masjid. Kita tidak boleh malu kita, apalagi Hafal Seragen ini bagian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Seragen. Sehingga kita belajar dari saudara sendiri dan tidak hanya masjid-masjid Muhammadiyah yang belajar di Hafal Seragen. Saya rasa semuanya. Kalau tidak mau jujur, ya memang masjid ini bagus, aktivitas juga banyak, keterlibatan masyarakat yang paling penting itu banyak sekali. Sehingga pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu mungkin lebih banyak sharing saja, diskusi saja. Alhamdulillah Pak Lutfi, kami kerja keras dari LPJLPM Surabaya ini Pak ownernya Pak. Ownernya Pak harus menampilnya harus paling beda. Kaosnya sama. Sama-sama PNS-nya. Sama-sama PNS-nya. PNS bukan PNS sipil Pak, tapi penerus. Itu penerus. Kalau ini pegawai. Oh pegawai. Penerus pegawai pewaris. Oh bagus Pak. Jadi kalau ini ASN-nya itu pendidikan. Kalau ini ASN-nya itu pendidikan. Alhamdulillah Pak, JRM Kualitas Nasional kita ini nyantol 2. Alhamdulillah. Ya, yang pertama Masjid GSI. Boleh kita Pak Lut. Kalau manggil Pak Lut berarti 4 orang Pak. Takut. Ini Pak dari GSI Pak. GSI Pak. Ah, ini Pak. GSI. Gunung Sari Indah. Oh. Jadi nama masjid ini seperti Jogokarian Pak. Namanya itu daerah. Mengikuti daerah. Oh, okay. Ya, Masjid GSI. Ngoten Pak Lut nggih. Nggih. Itu Masjid Muhammadiyah. Nah, terus di PCM Karangpilang Pak. Okay. Terus ada lagi Masjid Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman. Nama masjidnya Pak? Oh ya. Boten, kalau jalannya ini Pak. Oh.
Ya, jalannya dari jalan dan Mawaksanya, masjidnya Masjid Jenderal Sudirman. Terus kemarin juga ada PCM yang kemarin masuk wilayah PCM, boleh acung tangan Pak? Karangpilang, Kerembangan, nah ini Pak, sama Biung. Itu 3 cabang yang masuk wilayah, tingkat wilayah, seleksi tingkat wilayah. Rantingnya mana Pak? Rantingnya Pak? Kedurus, Pucangan, terus sama hadir dah. Terus yang ketiga masjidnya itu kemarin masjid remaja, tapi pengurusnya bukan remaja Pak, ini Pak. Ini Pak. Pak Mariono ini jabatannya enggak karu-karuan Pak. Ya di LPCR Pak, boleh aja tangan Pak Mariono. Nah ini Pak. Pak Haji Mariono ini Pak jabatannya enggak karu-karuan Pak. Ya di LPCR, ya ketua alumni KBIH. Pahalanya diborong. Pahalanya diborong ya. Jadi nun saya Pak, ini beliau-beliau ini selain LPCR juga beliau pengurus masjid, dan masjidnya masjid sudah bagus Pak. Mungkin kalau di Surabaya untuk di Amal Usaha Muhammadiyah itu sudah terpilih sebagai masjid terbaik, sehingga mungkin pada pagi hari ini kita mungkin lebih banyak diskusi bagaimana mungkin kedepannya lebih bagus. Ya, saya rasa mungkin itu Pak Yahya, saya terima kasih banyak. Saya kalau nggak diajak Pak Yahya nggak kesini Pak. Jadi saya apa kata Pak Yahya Pak, ownernya LPCR itu Pak Yahya Pak. Saya rasa itu Bapak Ibu. Pak, terima kasih ya, sehat terus Pak ya. Sehat terus, nanti sampai kembali ke Surabaya mudah-mudahan membawa ilmu yang manfaat. Mohon bantuan, mohon sharing Ustadz Lutfi, nasihat, petunjuk, masukan untuk teman-teman kami dari LPCR PM, termasuk dari Masjid Cabang Ranting di Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Saya kenal Pak Lutfi itu dulu cukup dulu di ruang sini Pak. Di ruang sini sebelum acara di Trawas ini. Diskusi panjang lebar baru nanti sebagai audio. Udah diskusi panjang lebar baru tahu, begitu diskusi datang lagi satu orang namanya sama Lutfi. Jadi 3 orang nama Lutfi berkumpul jadi satu, bahas masjid rencana materi di Trawas ini. Sampai hari ini. Boleh saya tambah sedikit Pak? Jadi Bapak Ibu, saya itu periode di PDM periode 15-22, periode COVID ini kan periode paling panjang Pak, 7 tahun. Saya waktu itu membidangi Dikdasmen. Saya ditunjuk jadi ketua takmir Pak di Masjid At-Taqwa. Itu bukan aum sebenarnya. Saya menyampaikan syarat kepada yayasan, saya mau asalkan teman-teman diajak ke Al-Falah Sragen. Jadi itu Pak, jadi kami ke sini pertama dulu itu bersama dengan teman-teman. Berapa mobil Pak ya dulunya? 3 atau 4 mobil ya. Jadi itu jadi syarat, saya mau ditunjuk jadi ketua takmir asalkan teman-teman diajak ke Al-Falah Sragen. Itu saya kenalnya Al-Falah Sragen di ruangan sini Pak, dengan jenengan, juga dengan Mas Lutfi. Ya, dan sekarang kebetulan kami di LPCR dan insya Allah lebih akrab, lebih manfaat. Terima kasih Pak. Tadi dapat WA Pak Gus, salam dari Pak Musnadi. Saat ini sedang mendampingi beberapa masjid dan tim. Jadi ada tim Al-Falah tentang kemasjidan, berangkat ke Makassar untuk mendampingi beberapa masjid sampai 10 hari. Jadi dakwah kemasjidan Al-Falah sudah sampai Makassar, sampai Kalimantan pun Riau. Nah, yang efeknya sudah sampai Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita akan banyak diskusi tentang masjid berdaya dan memberdayakan dari sisi sosial, ekonomi, dan edukasi. Bagaimana masjid ini bisa berkontribusi untuk jamaah sisi sosial, ekonomi, edukasi. Bagaimana masjid itu istilahnya fundraisingnya bisa hidup, sinkronisasi atau sinergi dengan lajismu. Bagaimana jamaah bisa menikmati manfaatnya, bagaimana program
masjid itu bisa maksimal. Kalau di Al-Falah itu satu pekan kurang lebih ada 14. Tadi pagi kita hitung satu, di sore ada satu lagi. Jadi ini nanti jam 8, setengah 8 di luar ada kajian perjuangan KBMKM hampir bersamaan dengan pernikahan. Jadi setiap pekan itu ada 2 program, ada satu hari 2 program, satu pekan 14 program. Nah, seperti itu pergerakan programnya mulai dari anak-anak, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak sampai lansia kita ada. Nah, nanti konsepnya bagaimana kita akan diskusi. Yang kedua, bagaimana sih infak sedekah zakat atau fundraising itu bisa tumbuh baik itu dari online maupun dari offline. Yang ketiga, bagaimana juga anak-anak muda para support pendukung masjid itu mau datang ke masjid. Sekarang kan ada beberapa permasalahannya. Saya rangkum banyak tamu yang sering kesini, pertanyaannya ada 3. Duitnya sekondi, anak muda ini belum ke masjid, programnya seperti apa? Kan 3 ini Pak, rata-rata yang ditanyakan ini. Sementara kalau 3 dari pertanyaan ini, saya yakin bapak-bapak ini semua bisa. Tapi bagaimana anak-anak muda itu istiqomah ke masjid? Yang kedua, bagaimana secara ibadah juga tumbuh. Nah, itu yang sedang kita usahakan. Oke. Kita akan buka diskusi aja, karena kalau materi ini, kalau pernah ikuti materi Pak Pus, sama, diulang-ulang, sama. Kita akan diskusi bagaimana masjid bisa tumbuh berkembang, berfungsi untuk jamaah, infaknya bisa naik, terus jamaahnya makmur. Itu yang kita kembangkan di sini. Monggo dimulai dari Pak, saya boleh juga ikut tanya? Boleh. Pak, saya ikut tanya Pak nggih. Mohon izin. Mohon izin Pak. Izin saya. Langsung saja Pak, karena ini memang teka-teki yang belum pernah saya dapatkan jawabannya. Saya dengar katanya ada ada 17 atau ada berapa petugas masjid Pak ya? Ada 17 termasuk anak muda-muda itu Pak ya. Nun sewu, termasuk anak kecil tadi yang pertanyaan saya, Nun sewu, apa itu dibayar Pak? Termasuk anak muda-muda yang banyak itu, termasuk tadi yang seliweran itu saya lihat, apakah itu dibayar semua? Lalu Nun sewu, apa kompensasi atau tanda kutip bisyarah atau insentif yang diberikan masjid kepada anak-anak itu? Terima kasih Pak. Baik, matur nuwun. Saya masuk ke organisasi. Ini kurang lebih struktur ini simpel. Total pegawai itu ada kurang lebih 28. Pegawai itu beda dengan takmir Pak ya? Beda. Kalau takmir itu secara struktural ada, tetapi secara aktivitas harian tidak diwujud, karena secara struktural itu disahkan oleh bupati. Tapi kan untuk mengurus masjid selama 24 jam, karena masjidnya bukan 24 jam kan tidak bisa. Nah, para pengurus, para takmir itu rata-rata adalah para orang-orang yang mempunyai posisi di beberapa perusahaan, dinas, pemerintahan, sehingga untuk ngurus masjid 24 jam kurang. Nah, akhirnya masjid membentuk badan eksekutif masjid. Badan eksekutif masjid. Nah, itu kurang lebih ada 28. Kalau tadi disampaikan dapat bisa tidak? Ada 3 pola. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua ada relawan, yang ketiga adalah ahli sunnah. Ini 3 ini ada insentifnya tetapi berbeda. Kalau karyawan otomatis sesuai dengan standar yang ada, semakin tergantung kompetensi masing-masing orang. Jadi di sini 8 jam akan berbeda dengan yang di sini. Oh, dia cuma beberapa event aja.
Yang kedua adalah relawan. Relawan jika ada event. Yang ketiga alusufa. Alusufa itu di sini juga ada anak-anak sekolah yang tidur di sini, makan di sini, ngaji di sini, belajar di sini, berangkat sekolah dari sini, pulang ke sini. Itu juga ada. Nah itu juga ada insentifnya. Nah itu untuk pola-pola yang ditanyakan tadi ada tidak ada. Termasuk tadi pagi itu anak kelas 4 SD. Itu alusufa Pak ya? Alusufa itu dia berorang tuanya pagi, kok ada kegiatan setiap hari di sini, ngajinya di sini. Tapi di rumah karena rumahnya dekat, dia pulang. Jadi ada insentifnya, ada. Jadi kalau anak-anak dapat insentif kan senang dia. Berapa? Boleh saya tanya kisarannya berapa Pak anak-anak? Kalau anak-anak bisa tergantung kompetensinya, ada yang 300, ada yang 400, ada yang 200, tergantung aktivitasnya di sini. Yaitu untuk yang ditanyakan tadi. Monggo ada yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Cuma yang pertanyaan ini yang pertama nanti berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, apakah LPJR PM Kabupaten Seragen sering suara malam Pak Abu? Sering, karena setiap hari Selasa pagi itu mengasuh kami kan. Kami setiap pagi kecuali hari ini sekitar jam 5.30 itu pengasuhan. Nah yang diasuh Terus majelis tabletnya ada sering di sini juga. ketuanya tadi yang tutup tadi. Ini yang terakhir pertanyaan saya. Berkaitan dengan lembaga dan majelis di kota Surabaya itu, dua lembaga dan majelis ini itu seperti dua mata pisau. Sebenarnya semuanya itu tajam, tetapi kami ingin tahu dari majelis kalian ini peran dari masing-masing lembaga dan majelis itu di mana? Karena yang kami hadapi di lapangan itu sering sekali TPA, TU lain, sehingga ketika kita mengharap LPJR itu berkaitan dengan masjid, ada keraguan membeli tablet. Ini yang kami ingin minta solusi dari majelis, dari Masjid Al-Falah. Jadi majelis itu, majelis dan lembaga itu ranahnya di mana? Kok bisa akur di sini? Nah itu yang kami alami di kota Surabaya itu masih belum bisa sinergi. Mungkin itu pertanyaan. Terima kasih. Oke. Kita langsung ke lapangan. Di Muhammadiyah kan banyak alumni, banyak sekali. Apalah itu menyatukan semuanya. Kita contoh satu momen yaitu kajian ahad pagi. Jenengan pernah ikut kajian ahad pagi di sini. Kopam ada, ibu-ibu PDA ada, Aisyah yang kesehatan ada, majelis tabligh apalagi, karena kalau hari ahad itu yang punya kami majelis tabligh. Terus LPJR otomatis, karena beberapa pengurus LPJR itu jadi pengurus masjid. Jadi bagaimana kami di sini beberapa lembaga itu mensupport bersama satu kegiatan masjid untuk dakwah. Bagaimana dengan TU masalah ini? Kan sekarang kan jurusnya kan ke sini. Nah, kita di sini membagi bersama. Kalau hari pekan pertama, pekan kedua itu tabligh. Karena yang semua punya gawe tabligh. Tetapi bagaimana support
semua kegiatan. Pekan ketiga Al-Falah, karena Al-Falah itu fundraising untuk hari itu digunakan untuk support masjid juga operasional. Pekan ketiga tabligh lagi. Jadi sama, kami menyadari bahwa untuk dakwah tidak bisa sendiri. Untuk dakwah cuma dari dalam internal laut juga tidak cukup. Makanya kami di sini itu udah antar lembaga, udah keluar kolaborasi dengan beberapa filantropi. Saya lupa menyampaikan. Di depan ada najisme. Semua keuangan masjid yang mengelola najisme. Jadi bendahara masjid siapa? Ya najisme. Najisme terlibat di keuangan masjid. Bagaimana dengan Al-Falah jika butuh dana? Kita membuat RAB. Kalau di masjid kan kita mempunyai RAB atau budget tahunan. Budget tahunan sudah ada angka-angkanya. Majlis tahu kita tahu. Kita mempunyai anggaran bulanan. Majlis tahu kita membuat anggaran bulanan, kebutuhan bulanan seperti apa. Nah itu kita berikan ke majlis. Sehingga majlis bisa ngatur apa butuhnya apa hari, dan majlis kantornya ada di masjid, majlismu khusus masjid, nggak dicampur dengan yang lain. Itu kolaborasi antar lembaga. Jadi intinya bagaimana dakwah itu disupport oleh beberapa bagian. Awalnya memang awalnya kan teknik. Ini bagian saya. Program dakwah, ya keamanan itu. Terus dari Aisyah juga, dari rumah sakit juga di sini tidak ada cek kesehatan gratis. Pas berbayar di GPA. Tapi bagaimana sih dari majelis ekonomi, dari Ibu Asia, dari teman-teman masjid, dari beberapa lembaga, kita terlibat di satu momen yaitu kajian ahad pagi. Jadi kita menyatukan beberapa aum di kajian ahad pagi. Berat ya awalnya iya, tapi begitu berjalan semua menjadi terasa ringan. Oke, nonton tar ada lagi. Oke, monggo Pak Ketua. Honor. Kalah senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon bertanya tentang kepengurusan masjid kembali ke situ tadi. Mohon maaf, ini ada beberapa yang eksekutif, artinya berbayar ya. Disampaikan ada 28 orang. Kemudian begini, ada bapak di kebanyakan orang termasuk di teman-teman kami juga di masjid terbaca. Kalau misalnya semuanya berbayar, terus kira-kira kepeduliannya nggak luntur. Nah, artinya orang-orang yang beragama bahwa berbayar itu tidak efektif, ya, karena menjadikan orang tidak ikhlas. Menjadikan orang tidak peduli dengan masjid karena dorongan dari hati. Ya, namun beneran kira-kira plus minusnya berbayar dengan tidak berbayar itu menurut dengan itu bagaimana? Itu satu. Yang kedua tentang lazismu. Kami di masjid remaja itu juga kepingin berkolaborasi atau kerjasama dengan lazismu melalui KRL. Ya. Tetapi mohon maaf yang memberatkan bagi kami di masjid karena kami harus menyetorkan 20% dari infak yang kami terima setiap bulan ke lazismu, kemudian baru lazismu bisa melayani kerjasama dengan masjid. Nah ini yang mohon maaf bagi kami merasa masih berat untuk menyetorkan 20%. Sedangkan kami pernah ngomong ke lazismu, bagaimana kalau misalnya mohon maaf ya, kalau hal terakhir itu kan semuanya di tangan lazismu tentang keuangan bendahara masjid ya lazismu itu. Ada kekurangan dana
dan operasional masjid semuanya ditanggung oleh Lazismu, walaupun dengan timbal baliknya semua infak masuk ke Lazismu. Nah, saya pernah menawarkan seperti itu pada Lazismu, tapi ternyata Lazismu belum berani untuk menjadi partner kami yang seperti dilaksanakan di Al-Falah Sragen. Nah, ini kalau yang di Al-Falah Sragen ini sistemnya bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ikhlas nggak ikhlas kita gitu. Kalau saya masjid remaja, kayaknya saya pernah ketemu, nggak tahu, bukan dengan gitu. Teman-teman dari pengurus yang lain. Pernah ketemu sama saya di sini, diskusi panjang lebar tentang Masjid Surabaya. Saya bergambaran, nah ini masih punya ada beberapa yang ganjel. Kalau teman-teman nih konsepnya begini Pak, nah ikhlas nggak ikhlas, non saya masuk ke materi ini sedikit ya. Anak-anak itu di sini 7 jam Pak, 8 jam kerja bahkan lebih. Dia rela meninggalkan pekerjaan yang lain, pengen ke masjid walaupun dapatnya nggak seberapa. Nah, terus nek ditakoni ikhlas, ikhlas, piye? Sekarang pertanyaannya, umpami poro bapak-bapak semua ada di sini yang memiliki tanggungan dan tidak ada pekerjaan lain. Kira-kira nek di masjid niku jadi imam ikhlas dibayar, nopo ikhlas mboten dibayar? Nah kan pertanyaan seperti itu, kenapa rela meninggalkan pekerjaan yang pasti ikhlas dibayar karena Allah sudah dijaga. Yang kedua, nah nek ikhlas dibayar, kira-kira bayarannya seikhlasnya atau bayarannya sesuai ketentuan dan kompetensi? Karena tentu Pak, ya sesuai ketentuan dan kompetensi. Kita punya anak dan cucu, kita masukkan ke pondok, semua ke pondok. Setelah dari pondok bingung itu, dondi tuh pondok ini nyambut gaya kok iso nemu ngaji. Nah, kalau seperti itu dilebokke nang masjid gak iso, nek nang masjid aku entuk sakmene anak bojoku seperti apa? Nah, kita menghargai itu, mereka sudah belajar sekian tahun ya, kita tempatkan marwahnya, kita angkat di dhuwur. Kemarin saya kedatangan tamu dari Malaysia sekitar pertengahan bulan. Itu di sana rata-rata dibayar. Nah, monggo nanti dikomunikasikan bayarannya piro, tergantung kemampuan masing-masing. Dikomunikasikan di akad awal berapa lama. Nah di sini kan ada akadnya, setahun, 2 tahun, enten. Terus yang kedua, nek dibayar tanggung jawabnya apa? Ada namanya job desk ya, job desk imam. Imam di sini bukan imam sholat, betul, tapi imam masjid. Nek imam sholat banyak yang bisa, tapi nek imam masjid dia juga sebagai imam umat, membuat program, inisiasi program, jamaah masalah apa, masjid mana lagi yang harus datangi, ada jadwalnya di sini. Jadi kerjanya yang full. Nek tadi itu imam Ustadz Lutfan imam pertama, di sini dia cuma dapat 3 hari. Setelah itu kemana? Masjid pendampingan, masjid binaan Al-Quran kan banyak. Nah kita hadiah ke sana. Yang kedua Ustadz Lutfan juga ketua majelis tabligh, jadi ngerti kondisinya. Gitu. Terus selanjutnya bagaimana dengan lajismu? Nah ini nongkoi ikhlas, percaya bahwa rezeki itu pun enten sing ngatur, wong niku nggih Pak. Kalau di sini ya lajismu hanya mencatatkan, nyatet tentang kegiatan, toh itu juga sebagai penghimpunan lajismu, dianggap penghimpunan lajismu, tetapi yang di Al-Falah. Sehingga ya udah mau berapa persen untuk mereka ada staf di sini kan yang harus diberi bisa, ada kan ada hak amil Pak.
Nah mereka hanya ngambil itu toh, hak amil. Terus bagaimana tadi Pak, fundraising bersama. Nah antara Lajismu dengan masjid ada fundraising bersama. Jadi fundraisingnya banyak. Apalagi sih yang diuntungkan dari masjid? Menurut saya, Lajismu mempunyai program beasiswa Mentari Sang Fajar. Nah, masjid mempunyai data tentang jamaah yang mampu tidak mampu, disinkronkan. Jadi anak-anak yang tadi itu di sini ada yang mendapat beasiswa Mentari, ada yang mendapat beasiswa Sang Fajar. Jadi kan uang yang didapat penghimpunan Lajismu kembali ke masjid lagi, terus masuk dalam penghimpunan Lajismu secara keseluruhan. Yang kedua, Lajismu mempunyai program UMKM, kita sinkronkan. Lajismu mempunyai program kesehatan, kita sinkron. Jadi apapun yang ada di program Lajismu itu disinergikan dengan program yang ada di masjid. Akhirnya Lajismu ya dapat, masjid ya dapat. Nah sekarang pembagiannya di monggo diangkat awal. Di sini hanya Lajismu mencatat saja. Sama hak amil udah jelas. Betul nggih? Nyatet. Anu kurang serep oh nek duwite akeh ya ora apa-apa. Nek kurang ya Lajismu nek kita minus masjid. Saya nombok ya Lajismu. Sudah konsekuensi di awal Lajismu. Oke, ngoten. Sudah masuk? Karena enggak minusnya kalau ini ditutup oleh Pernah, nggak sering. Karena Al-Falah itu duit nggak pernah turun. Begitu ada uang banyak, duitnya sih oke. Berarti kalau infaknya banyak, satu ada program yang belum terselesaikan, ya keluarkan. Yang kedua, itu kan bukan uangnya masjid, infak jamaah yang harus dikeluarkan lagi. Masjid cuma titip tok, dititipin, kasihkan titip. Jadi makanya di sini kita sebut adalah terima kasih. Setelah kita terima, kita kasihkan ke jamaah dalam bentuk program terima kasih. Terima kasih. Hingga infaknya itu sampai 0 dan minus. Oke minus Pak. Oke. Rata-rata minus. Betul. Jadi monggo Pak Owner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ingin tanyakan yaitu tentang pengelolaan keuangan. Skema pengelolaan keuangan di masjid kita ini masjid Al-Falah ini bagaimana? Apakah pengelolaan keuangan itu menjadi suatu tanggung jawab hanya takmir atau segala sesuatu, atau yang ini bagian takmir memiliki eksekutif, eksekutif itu yang cari uang atau mengelola uang itu ada dua. Yang pertama adalah mencari sumber dana, dan yang kedua adalah menghabiskan dana. Nah, apakah ada pembagian itu untuk yang nyari uang itu takmir atau eksekutif juga atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua adalah terkait kita ini kan pasti ada pertanggung jawab ya di publik ya, terutama uang ini ada amanah dan sebagainya. Kemudian pelaporan keuangan itu apakah sudah menggunakan pelaporan yang sesuai dengan standar tanda akuntansi, ya, SHK, atau bagaimana? Apa cukup kas saja? Kemudian yang ketiga adalah terkait sumber dana. Ini yang kecil. Dengan adanya kegiatan ini saya yakin banyak pemasukan, tetapi tadi minus. Apakah tidak terpikirkan bagaimana sumber dana itu kita tidak hanya meminta, tetapi kita memproduksi uang berjalan, ya kita punya usaha, uang berjalan, bukan manusia yang berjalan. Kalau selama ini kan manusia yang berjalan. Mungkin kita jalan dengan meminta-minta dengan karya
refreshing ya, mencari sumbangan-sumbangan. Tapi kita tidak punya investasi. Apakah masjid ini tidak memikirkan bagaimana terus berkembang menjadi suatu bentuk perusahaan sebagaimana Muhammadiyah itu yang bisa membantu negara. Ya, Muhammadiyah punya amal usaha, satu amal itu nanti harus ikhlas, yang kedua adalah usaha. Usaha ini yang profesional dan itu nanti otomatis secara langsung memberi sumbangsi tidak hanya pada Muhammadiyah tetapi pada bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa tulis gitu. Ya, alhamdulillah. Ini jawabannya acak tapi akan mengakomodir semua. Yang pertama adalah skema pengelolaan keuangan. Tadi sudah disampaikan bahwa yang mengelola adalah hadis. Jadi di bulan-bulan seperti ini kita membuat budget tahunan berdua, masjid dan lajis. Kenapa kok harus berdua? Karena Al-Falah itu berhubungan dengan program. Programnya apa? Otomatis akan ada namanya kebutuhan dana. Oke, jadi membuat berdua. Setelah membuat program penghimpunan, otomatis ada program pengeluaran. Biasanya kita buat pengeluaran dulu program dan pengeluaran habis itu baru penghimpunan. Jadi berdua. Terus bagaimana tentang berjalannya ini diawasi berdua Pak? Karena lajismu letaknya di jadi karawani lajismu itu ya ikut kegiatan di Al-Falah jadi satu. Sumber dana dari mana? Caranya bagaimana? Ada dua. Yang pertama untuk jifafnya ada dua, offline dan online. Yang offline itu seperti ini tadi kota infak, ada beberapa kota infak yang besar-besar itu kota infak. Itu per pekan bisa sampai antara 9 sampai 19 juta per pekan. Yang kedua adalah kita mempunyai donatur tetap. Donatur tetap didapat dari mana? Dari database. Jadi kita mengunjungi jamaah. Jadi ada beberapa jamaah yang ada database-nya, itu kita kunjungi. Yang kita sebut di sini adalah SPD. Kita mengunjungi donatur secara berkala. Kita sampaikan tentang program, bukan minta uang, tapi kita sampaikan komunikasi tentang program Al-Falah terbaru. Terus yang ketiga adalah dari online. Dari semua fundraising yang masuk atau dari keuangan yang masuk itu terbesar dari online. Online apa aja sih? Nah, jenengan sekarang itu bingung online itu apa aja. Sekarang kalau kita malam hari jam 9 jam 10 malam kelaparan, hujan, apa jenengan mau keluar cari nasi goreng kan boten. Paling kita buka HP GoFood, maksud toh Pak? GoFood. Nah, gitu juga infak atau pola pengumpulan infak sudah berkembang ke digitalisasi. Lewat apa? Lewat infak digital. Lewat apa? Lewat Kris. Lewat apa? Shopee. Lewat apa? GoPay. Lewat apa? OVO. Lewat apa? Lewat Dana. Semua yang mengelola anak-anak muda. Dana digital dan ini besar. Kalau hanya infak online itu kita hanya dapat wong seragen. Tapi nek online sudah antar kota, antar provinsi, antar negara. Nah itu yang kita lakukan. Infak digital ya sudah harus kok ndiae penting ada aja masuk. Dari data yang masuk kita pernah mengunjungi jamaah itu di Surabaya, di Ponorogo, di Jogja. Itu jamaah kok gede-gede sih sekolah ini. Ternyata yang besar dari beberapa luar kota itu gede-gede. Ada beberapa Surabaya besar-besar. Jadi wong Surabaya donasi ini nang Al-Falah, harusnya ke PDM Surabaya ke Masjid Remaja, tapi donasi ke sini dia. Nah, yang ngasih kasur peralatan tidur untuk musafir itu salah satu pabrik di Surabaya. Harusnya ngasihnya ke Surabaya, malah kayak gini. Kita juga nggak ngerti. Beberapa fashion dulu sebelumnya
kita dapat dari Surabaya. Nah itu untuk infaknya. Jadi infak udah yang lolos apa? Anak-anak masjid, ada bagiannya namanya bagian fundraising online, itu online. Jadi ini kita hanya mengandalkan infak tromol dana masjid, takmir masjid Al-Falah. Bukan, tapi kan yang ngelola najis. Rekening ini atas nama Masjid Raya Al-Falah yang pegang najis. Kita bisa kontrol, mereka bisa kontrol. Oke. Setor, tapi kita kembali lagi habis setor cukup mana sesuai dengan program. Jadi transparansinya kita bisa lihat per hari. Ya monggo untuk lebih dalam, jika bapak pengen lebih jelasnya, dibawa tim khusus keuangan belajar bersama tentang bagaimana sih tata kelola keuangan khusus kolaborasi Lajismu sama masjid. Tidak ada. Kan tadi cuma mencatatkan toh. Enak apa enak banget? Enak. Tapi dapat apa mereka? Total penghimpunan dapat. Kan total penghimpunan KL Al-Falah sekian. Kan termasuk total. Alhamdulillah Al-Falah Seragen itu kan mendapat penghimpunan terbesar gitu untuk Lajismu. Untuk Al-Falah aja per tahun kurang lebih 3,2 M masjid toh, betul dicampur kali lain. Ya? Iya. Itu mencari uang yang tanggung jawab Lajismu tetap secara keuangan, tapi tim kita ada yang komunikasi itu ini. Terus pelaporannya kita diaudit. Jadi pelaporan Masjid Al-Falah ada eksternal audit. Internal ada, eksternal audit ada setiap tahun. Oke, jadi nggak diragukan lagi. Terus usaha. Alhamdulillah kalau tadi disampaikan beberapa sumber keuangan, sekarang bagaimana sih masjid bisa tumbuh? Alhamdulillah Al-Falah itu mempunyai beberapa unit usaha. Yang pertama adalah IP provider, internet. Al-Falah punya jaringan internet. Kalau jenengan di rumah langganane wifi ini apa? IndiHome, Bisnet. Nah, di sini ada Al-Falah punya sendiri. Jadi Al-Falah itu punya customer kurang lebih 500 titik. Yang kedua, di depan itu ada hidromat, air galon isi ulang. Itu juga punya Al-Falah. Terus di sebelahnya, depannya lagi ada Al-Falah Market, di mana di situ ada fashion muslim, ada hijab, ada beberapa usaha Al-Falah, ada madu dan sebagainya. Itu punya jamaah yang ditaruh di Al-Falah, kita jualkan, sharing profit. Jadi tetap tumbuh. Terus apalagi sawah, ada jamaah karena dilihat pergerakan Al-Falah seperti ini, dia mewakafkan sawah, wakaf produktif, sawahnya sekian patok, hasilnya untuk Al-Falah setelah dipotong operasional, sampai seperti itu. Terus kalau bulan puasa itu kita udah nggak bisa ngitung lagi karena beras, kurma, air, sayur itu sudah ada yang booking. Jadi wong liya gak oleh pokoknya beras urusanku. Mau berapa ratus kilo urusan dia. Gitu. Sampai di sini sampai seperti itu. Beras menang, sayur dari Tawangmangu udah datang. Jadi udah aku sayur hari minggu pertama, minggu kedua gantian. Nonton. Kurma ada yang udah kurma dari saya 40 box pun nonton 40 box rata-rata. Karena satu hari satu box. Nah, donasi, gratis. Masjid sampai gak kober ngitung. Dulu ada gula sampai sekarang. Jadi gula habis telepon. Gula nentek telepon, sekali datang nih masak. Satu sak 50 kilo. Kerupuk itu sama seperti itu. Matan nggih? Itu beberapa unit usaha Al-Falah. Ada lagi?